Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya semuanya dijaga Tuhan, disertai Tuhan, dan semuanya mengalami perlindungan Tuhan. Memang keadaan sekarang kita lihat nggak seperti yang kita inginkan ya. Ternyata COVID-19 itu tambah meluas dan tambah banyak korban jiwa. Termasuk teman-teman saya juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Rasanya sih sedih sekali, tetapi ya Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya rencana. Memang saya mau katakan kekristenan bukan lihat dari situasi dan kondisi, tapi kekristenan hari-hari ini harus lihat Tuhan sedang mendewasakan kita. Nah, ini vlog yang kedua saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan saudara bisa mendengarkan ini di dalam rumah, di dalam keluarga saudara, di dalam pekerjaanmu, kalau waktu engkau bisa bekerja dan bisa melayani Tuhan, walaupun hari-hari ini memang ada social distance yang harus kita ikutin juga dari pemerintah. Saya pun dengan keluarga sering di rumah hari-hari ini, tapi saya senang dengan waktu lebih banyak waktu dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak saya. Tapi saya mau katakan hari ini saya mau bikin untuk memberkati kita semua, dan inilah pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan atau vlog yang kedua ini dengan tema adalah apa? Ini. Apa tuh mujizat, atau mujizat itu apa sih? Nah, ini yang sering kita dengar nih. Kadang-kadang kita sering sekali mendengar setiap minggu, bahkan setiap hari orang perlu mujizat, dan gereja sampai mengatakan terima mujizat dan semuanya. Dan kalau kita lihat yang sering dikatakan mujizat buat orang itu seperti ini. Ini yang sering terjadi ya di jemaat. Mujizat itu seperti dulunya sakit, akhirnya disembuhkan Tuhan. Cancer stadium 4 ya, akhirnya disembuhkan Tuhan. Terus apalagi dulunya nggak punya apa-apa, miskin atau nggak punya mobil, tapi akhirnya diperkaya Tuhan dan punya mobil dan pekerjaannya baik, mujizat. Mungkin keluarganya rapuh atau keluarganya hancur, dipulihkan. Nah, semuanya bisa kita definisikan sebagai mujizat. Bahkan saya juga bersyukur kalau ada orang-orang mengalami mujizat seperti itu ya. Belum punya rumah, punya rumah. Contoh-contoh itulah. Cuma saya sendiri merasa ada sesuatu yang bisa dikatakan janggal dalam hal itu. Kenapa saya mau katakan janggal? Karena kalau cuma fokusnya kesembuhan, kekayaan, fokusnya jabatan, apakah agama lain nggak mendapatkan itu juga? Pasti juga kan, betul nggak? Contoh, agama lain juga bisa disembuhkan. Bahkan gak usah agama lain, orang yang minta persugihan ke dukun pun bisa disembuhkan dan bisa kaya, ya kan? Hal-hal seperti itu kan sering terjadi, kita juga lihat. Artinya bukan serta-merta yang dimiliki orang Kristen itu aja. Dan bukan berarti saya anti saudara mengalami mujizat kesembuhan, mujizat kekayaan. Tapi sebenarnya itu definisi yang paling tepat tuh apa sih buat mujizat? Karena kalau kita lihat Tuhan Yesus itu selama dalam dunia ini pelayanannya banyak sekali melakukan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang mati bangkit, bahkan yang buta melihat, yang tuli mendengar. Cuma semakin ke sini kita harus lebih tahu lagi sebenarnya mujizat yang Tuhan lakukan itu apa sih? Nah, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, mujizat yang terbesar menurut saya nih ya, menurut saya keselamatan. Kita sudah diselamatkan Tuhan. Nah, keselamatan itu mahal harganya. Dan saya berdoa saudara mengerti hal ini. Bahkan saudara menghargai hal ini dan hidupnya lebih baik dan lebih sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik di kerajaan Tuhan. Artinya saudara harus tahu bahwa saudara menerima Yesus itu adalah mujizat. Nah, di dalam agama lain keselamatan harus dikejar. Tapi dalam kekristenan keselamatan adalah anugerah, mujizat itu sendiri. Nah, yang kedua, buat saya mujizat itu bukan hanya bicara tentang sisi materi. Nah, kalau kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan daripada mana yang jahat. Artinya ada dua hal yang kita pelajari. Kristen anak-anak suka susu, gak suka kebenaran. Dan yang kedua, Kristen dewasa suka makanan keras. Susu bicara tentang instan. Instan bicara tentang sesuatu yang cepat. Ke gereja pengen cepat diberkati, pengen cepat jodoh, pengen cepat kaya, pengen cepat gitu. Tidak mau belajar, tidak mau mengalami proses. Tetapi ada Kristen dewasa yang makanannya keras. Keras harus diolah, harus ada pengunyahan. Saya kasih contoh, gak mungkin kan kita makan bakso langsung ditelan. Itu artinya perlu proses, perlu pengunyahan. Tapi kalau susu, kita misalnya saya punya anak kecil, susu tinggal aja cari gelas, kasih air panas, kasih susunya, langsung diaduk, langsung dikasihkan ke anak, instan cepat. Nah, Kristen yang sukanya instan, saya mau katakan dia nggak akan kuat di dalam pencobaan yang terjadi seperti sekarang ini. Mereka bisa khawatir, stres, lelah, trauma, bingung dan semuanya. Tetapi Kristen yang makanan keras, dia nggak takut. Karena apa? Sudah terbentuk. Nah, artinya mujizat yang kedua buat saya adalah pembentukan, pendewasaan, proses di mana kita diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Memang kalau kita dulu belum kenal Tuhan, kita masih memerlukan seperti itu, susu. Kita masih memerlukan mujizat yang sifatnya materi dan semuanya. Nggak salah juga kalau sudah mengalami kesembuhan. Tetapi lebih daripada ini, nggak disembuhkan pun nggak masalah kalau orang Kristen dewasa. Nggak diberkatin pun nggak masalah bagi orang Kristen dewasa. Karena yang terpenting dia adalah perubahan di dalam. Artinya mujizat yang terbesar, mujizat yang hebat, keselamatan. Yang kedua adalah perubahan karakter. Di mana kita bisa lebih lagi baik, lebih lagi mengasihi, lebih bisa mengampuni orang yang jahat sama kita. Itulah mujizat. Istri bisa mengasihi suami lebih baik lagi, atau suami bisa mengasihi istri lebih baik lagi. Saling mengasihi berdua, menjaga anak-anak. Mungkin dulunya kita kasar, kita pelit, kita keras, tukang marah, tukang bohong, penipu. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita dipulihkan. Ada nggak di Alkitab? Banyak. Tuhan melakukan mujizat kesembuhan juga banyak. Tapi perubahan karakter siapa? Petrus contohnya, Paulus contohnya. Bahkan begitu banyak orang yang melihat kasih Kristus, mereka mengalami kasih Kristus. Karena pada dasarnya yang harus kita lakukan, kita harus serupa dengan Bapa kita. Bapa kita baik, kita juga harus baik. Bapa kita kudus, kita juga harus kudus. Bapa kita memberi, kita harus memberi. Artinya kita dikatakan anak-anak Bapa, artinya Bapa dan kita harus sama DNA-nya. Kalau sampai kita punya pemikiran mujizat atas materi, tapi kita nggak memperdulikan karakter kita, salah besar loh. Jatuh-jatuhnya kita ikut Tuhan cuma cari berkat, bukan cari pribadi. Yang Tuhan mau kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya punya banyak teman-teman yang hidupnya dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya contoh, anaknya autis, tapi dia tetap mencintai Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya punya teman juga ditipu begitu banyak dan harus masuk penjara walaupun dia nggak salah, tapi dia tetap mengatakan Tuhan baik. Di dalam keadaan seperti itu dia dibentuk Tuhan, mengalami banyak hal. Di Alkitab kita lihat ya, misalnya contoh Ayub, Yusuf, Abraham, semuanya diproses Tuhan, dirubahkan Tuhan. Tidak gampang untuk menghadapi seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Daniel. Ayub harus lewati habis-habisan, semuanya dikuras habis oleh Tuhan. Anaknya dipanggil Tuhan, betul nggak? Daniel harus difitnah, Yusuf harus mengalami ketidakadilan dari keluarganya dia, dan banyak hal. Artinya mereka bukan sedang mengalami hal yang tidak baik, artinya sedang mengalami pembentukan, dan itu mujizat. Dia angkat Tuhan dalam level yang berbeda. Dan doa saya hari ini, jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan hal ini, tetap sungguh-sungguh untuk tetap fokus hal ini, karakter ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa itu mujizat? Kita bisa melakukan
kasih yang lebih besar untuk sesama kita. Mungkin hari-hari ini kasih kita gak besar. Kenapa saya katakan banyaknya kepahitan dalam hidup ini, banyaknya ketidakadilan membuat kita tidak berani untuk melakukan yang baik kepada orang. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan kasihlah Tuhan dan kasih samamu seperti dirimu sendiri. Artinya orang yang bisa melakukan mujizat adalah orang punya kasih yang besar. Walaupun di apapun ditindas, siapapun direndahkan, difitnah, ditinggalkan, dia tetap punya kasih. Artinya kasih itu mujizat. Ya, 3 hal nih. Apa tadi? Keselamatan, yang kedua karakter, yang ketiga kasih. 3K itu mujizat terbesar. Bukan hanya materi yang kita dapat, bukan hanya kesembuhan kita dapat, bisa mengasihi misalnya mertua kita yang jahat atau teman kita atau sahabat kita yang kurang baik, atau saudara kita yang contohnya ya mengambil hak kita. Aduh, itu kayaknya gak enak banget. Tetapi saya percaya semuanya ada rencana Tuhan. Tetap fokus kepada mujizat yang sesungguhnya, karena kita bukan mencari berkat, tapi kita sudah mengalami berkat Tuhan dan Tuhan sangat baik. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Tetap ikutin. Biarlah kita semuanya baik. Walaupun hari ini air mata, ketakutan, doa kita penuh dengan tekanan dan rasanya juga capek semua. Saya percaya saudara sedang didewasakan. Makanya COVID-19 ini juga untuk mendewasakan kita loh ya. Jangan lupa itu. Di balik rencana Tuhan, buktinya kan banyak orang yang sekarang cari Tuhan. Artinya supaya kita bisa mengerti bahwa semuanya sedang didewasakan Tuhan. Doa saya, jemaat Tuhan, siapapun yang lihat ini tahu bahwa hari-hari ini yang perlu diubah adalah hidup kita. Introspeksi diri, banyak belajar, jangan takut bahwa sesungguhnya Tuhan sangat-sangat baik. Tuhan berkati. Amin.